Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Nadia Kartika Wanito. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya ada tugas individu mengenai manajemen diklat. Adapun langsung saja yang saya tanyakan atau opsi yang saya bicarain sama Bu, yaitu pertama mengenai pengalaman ini. Setiap guru kan tidak pernah mengikuti diklat. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu, bagaimana pengalaman Ibu selama mengikuti diklat tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Mungkin kalau berbicara tentang pengalaman mengikuti diklat saat ini, yang pernah saya ikuti itu hanya diklat prajabatan. Karena pada saat kami diangkat menjadi ASN kan harus ikut diklat. Kebetulan pada saat diklat itu kan saya posisinya sedang hamil, jadi kalau berbicara tentang pengalaman, yang pertama pasti mengasihkan, kemudian menambah ilmu. Tapi karena ini tentang diklat untuk menjadi ASN yang baik, jadi materi yang diberikan juga hanya seputar bagaimana menjadi ASN yang baik, melayani masyarakat dan menjadi garda terdepan dari negara. Mungkin hanya sedikit pengalaman saya, soalnya pada saat diklat itu kalau yang ibu-ibu hamil itu diprioritaskan, jadi beda dengan yang tidak hamil. Kalau yang hamil itu pakai pita biru, jadi spesial. Ada yang misalnya cara kamalan itu orang digodok, tapi alhamdulillah kalau ibu hamil itu jadi sedikit spesial. Jadi kalau mau bilang pengalaman pasti sangat mengasihkan, karena yang namanya diklat itu pasti menambah ilmu, kemudian melatih pribadi untuk menjadi orang baik. Ada lagi? Selanjutnya mungkin apa saja yang harus dipersiapkan, mungkin dari kan ibu waktu itu kan sedang hamil. Nah, kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengikuti diklat. Nah, mungkin dari ibu apa Oke, yang pertama harus sehat jasmani dan rohani. Kan tidak mungkin kalau sakit dipaksakan ikut diklat, karena ada beberapa juga yang sakit tiba-tiba di tempat diklat itu harus mau tidak mau dipulangkan. Jadi persiapan mungkin harus lebih ke fisik, kemudian karena di sana itu kan akan menginap kalau misalnya ikut diklat, jadi mungkin pakaian, kemudian kebutuhan kecil yang tidak ditanggung oleh penyelenggara diklat itu disiapkan sendiri, seperti baju mandi, handuk, dan lain-lain. Kalau persiapan ke materi itu orang pada saat diklat itu kan ada materi yang memang dikhususkan untuk yang memberikan materi, jadi mungkin persiapannya cuma lebih ke kesiapan mental dan fisik. mungkin bawaan seperti ketika mengikuti catatan. Saya kan dari persiapan kan ada yang mungkin laptop, bisa mengikuti. Lebih ke kendala ya, atau Maksudnya alat atau apa namanya, kan harus ada yang dipersiapkan. Kan kita mengikuti diklat, mungkin laptop. oh iya, soalnya laptop juga itu sangat menunjang, karena sebagai sarana tuh orang mau belajar kan pada saat diklat. Jadi kalau tidak ada laptop, tugas-tugas diklat itu akan menjadi terhambat. Jadi minimal orang punya laptop atau minimal punya HP. Karena kalau misalnya tidak bisa dikerjakan menggunakan laptop, pastikan menggunakan HP. Jadi laptop juga merupakan salah satu sarana yang penting untuk menunjang rangkaian diklat itu berjalan dengan baik. Kalau misalnya kendala yang ibu dapatkan ketika mengikuti diklat itu apa saja? Kalau saya pribadi untuk saat itu kayaknya tidak ada kendala. Kemudian setelah dari diklat itu manfaatnya juga terasa, dimana yang tadinya saya tidak tahu bagaimana itu menjadi ASN yang baik. Kemudian ketika setelah
ikut diklat kan pasti ada dia punya materi yang pernah diberikan. Jadi mulai terorganisir dengan baik dan apa yang akan Tuhan kerjakan itu mulai diklat. Jadi minimal ada perubahan positif setelah dari ikut diklat. Iya. Ya, jadi Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Untuk kedepannya, apa yang Ibu harapkan ketika setelah mengikuti kegiatan diklat tersebut? Harapan Ibu kedepannya setelah harapan pasti yang baik-baik. Misalnya kita dituntut, kalau harapan saya misalnya untuk menjadi ASN yang baik, supaya ketika dari ikut diklat itu tidak sia-sia. Jadi orang harus ikuti dia punya materi dengan baik, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harapannya supaya ikut diklat tidak terkesan cuma asal jadi, minimal ada sertifikat atau apa yang bisa diberikan oleh pihak penyelenggara diklat, supaya diberikan manfaat juga. Itu bukan cuma habis diklat selesai, tapi ketika dari diklat itu orang bisa gunakan sertifikat ini untuk apa. Misalnya kalau di ASN sertifikat itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Jadi dia punya harapan lebih ke itu, kesiapan dari penyelenggara diklat itu harus melakukan. Jadi setelah diklat minimal biar cuma sertifikat atau sebagai penghargaan kepada peserta yang ikut diklat. Mungkin hal ini. Ya, sama-sama. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya, sudah menyita waktunya ini. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.